Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Ya, saya akan presentasi dulu ya. Ya, Bali Abdul Abbas hadir ya. Terus Diva Siva Aniswani, Faizal Hakiki, oke. Muhammad Zulfa, oke. Hasan Latifuddin. Ya, jadi kali ini ada semua ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai ke materi, silahkan itu sampah-sampah yang ada di bawah bangku silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah dulu terlebih dahulu ya. Silahkan tuh balik di bawah tuh diambil, buang tempat sampah tuh dibersihkan dulu ya. Ya, udah. Ya, silahkan buku dan alat tulis kalian dipersiapkan ya, dipersiapkan dulu. Nah, silahkan. Nah, jadi materi kali ini adalah materi tentang himpunan, masih subabnya himpunan dan belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, terus komplement, irisan, dan gabungan. Ya, sebelum lanjut ke materi tersebut, saya akan tanya terlebih dahulu nih pada kalian. Nah, kan kemarin minggu lalu sudah belajar ya, masih mengenai himpunan ya, himpunan. Ya kan di situ ada himpunan ekuivalen dan sama, terus himpunan tak terhingga, himpunan terhingga, dan himpunan kos. Nah, sekarang saya tanya, himpunan yang sama dan ekuivalen itu yang himpunan yang seperti apa sih? Coba salah satu angkat tangan. Ya, silahkan. Ya, betul. Himpunan yang sama dan ekuivalen itu jika anggota dan jumlah isinya itu sama. Terus himpunan terhingga, coba balik. Coba apa? Ya, betul. Himpunan terhingga adalah himpunan yang jumlahnya terbatas. Contohnya adalah bilangan genap kurang dari 10 pada 2, 4, 6, 8. Berarti itu terhingga. Nah, selanjutnya saya ya coba Diva kan belum ya. Diva coba himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga itu himpunan seperti apa sih? Minggu kemarin kan sudah dipelajari. Coba diingat-ingat kembali. Himpunan tak terhingga. Iya, betul. Himpunan yang jumlah anggotanya tak terbatas. Misal himpunan bilangan ganjil lebih dari 10, berarti kan ada 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, untuk materi kali ini adalah materi tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Kan itu di buku ada ya, silakan disimak. Nah, himpunan bagian dilambangkan dengan lambang subset. Nah, untuk agar kalian tidak bingung dengan penjelasan yang ada di buku itu, jadi saya langsung ke contohnya saja. Berarti himpunan bagian itu dilambangkan dengan subset. Nah, untuk contohnya misal anggota A itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus anggota B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari anggota A dan B, maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa A itu dikatakan himpunan bagian dari B? Karena di sini perhatikan anggota A 1, 2, 3, 4. Terus anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anggota
kan 1, 2, 3, 4 lah. Sedangkan di anggota P kan juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bisa dikatakan A itu merupakan subset dari B karena anggota A itu ada di anggota B juga. Paham? Iya. Terus lanjut ke himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa. Ya, silakan Faisal coba dibaca itu di buku himpunan kuasa. Coba dibaca. Nah ya, himpunan kuasa adalah himpunan kuasa. Suatu himpunan adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Berarti dapat dituliskan dengan himpunan kuasa itu adalah B dalam kurung A. Nah, misalnya A itu beranggotakan 1, 2, 3. Nah, jadi himpunan bagian dari A adalah himpunan dari A. Berarti dapat tuliskan seperti ini. Berarti himpunan bagian dari A. Berarti nih satu. Nah, satu itu ada di A. Berarti himpunan dari A. Terus dua. Terus tiga. Terus lagi berarti 1, 2 kan 1 dan 2 itu bagian dari A. Terus 1, 3, terus 2, 3. Nah, juga bisa 1, 2, 3. Jadi PA itu berarti ini tulis 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang komplement, irisan, dan gabungan. Nah, komplement apa yang dimaksud dengan komplement sih? Komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan. Berarti komplement itu dapat dituliskan atau dapat dilambangkan dengan seperti ini. Oke. Nah, misalnya langsung contoh biar langsung paham ya. Ya, misalnya contoh S itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus A itu beranggotakan 1, 3, 5. Nah, maka A komplementnya adalah, A komplementnya itu apa? Nah, kan di sini S, nah, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A itu ada 1, 2, 3. Nah, coba kita cari yang sama. Berarti kan 1, terus 3, terus 5. Berarti A komplementnya adalah anggota yang tidak ada di A, kan karena 1 kan A ada 1, terus di S juga A ada, terus 3, terus di S juga ada, terus di A ada 5 juga, di S juga ada 5. Berarti A komplementnya adalah 2, 4, dan 6. Dan nah, saya contohkan begini. Si S 1, 2, 3, 4, 5. Terus A itu 3, 6. Nah, A itu 3, 6, 2. Nah, berarti A komplementnya itu apa? Coba, tadi kan sudah dijelaskan A komplementnya berarti iya,
betul. A komplemennya itu karena kan di sini 3 ada, di sini terus 6 juga ada, terus juga di sini juga ada, berarti A komplemennya 1, terus 4 dan di 5. Betul. Nah, terus mengenai irisan. Nah, irisan apa coba? Irisan itu apa sih? Coba dibaca tuh di buku, silahkan ya dibaca. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Irisan itu dilambangkan seperti ini, irisan. Nah, seperti ini. Nah, contoh nih, misal anggota A, ini namanya seperti ini ya. Anggota A misal anggota A itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus anggota B itu 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. Nah, di sini kan dicari A irisan B. Nah, A irisan B. Nah, di sini kita cari mana sih yang ada di A juga ada di B. Berarti misal satu ada di A, ada juga di B atau tidak? Ada. Terus 2 ada atau tidak? Iya, tidak ada. Terus 3 ada atau tidak di B? Ya, ada. Terus 4 ada tidak di B? Terus di 5 ada tidak di B? Ada. Nah, berarti A irisan B adalah berapa? 1, terus 3, terus di 5. Betul. Nah, jadi A irisan B itu anggota A itu sama juga ada di anggota B, berarti sama berarti kan 1, berarti ada di A juga ada di B, terus 3 ada di A juga ada di B, terus 5 juga ada di A juga ada di B. Nah, yuk contoh soal tuh yang ada di buku kan diketahui S adalah, di soal itu S adalah berapa? 1, terus 2, 3, 4 sampai 10. Terus A itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus B berapa? 2, 4, 5, 8, 9. Terus yang C itu berapa? 1, terus 3, 6, terus 7, terus 9, terus 4. Oke, kan berdasarkan data di atas itu disebutkan maka yang A kan A irisan B. Soalnya yang pertama A adalah A irisan B. Nah, A irisan B, A irisan B. A irisan B, berarti yang dicari yang ada di anggota A juga ada yang di anggota B. Nah, berarti cari 1 nih, yang A kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang B 2, 4, 5, 8, 9. Berarti yang A 1 ada di anggota B atau tidak?
tidak. Terus 2 ada atau tidak? Ada. 2 terus 3 ada di anggota B? Tidak. Terus 4 ada atau tidak di anggota B? Ada. Terus 5 ada enggak ada di anggota B? Ada. Berarti 5. Nah, kan 6 sudah tidak ada di anggota B, 7 juga tidak ada di anggota B. Berarti jawabannya adalah berapa? 2, 4, 5. Terus selanjutnya yang soal yang B irisan dari C. B irisan dari C. Nah, berarti sekarang B dengan C, tadi kan A dengan B, sekarang B irisan C. Kita cari yang ada di B juga ada di C. 2 ada tidak di C? Tidak. Terus 4 ada tidak? Terus 5 ada atau tidak? Terus 9 ada tidak? Terus 9 ada atau tidak? Ada. Berarti jawabannya adalah A irisan C adalah 4 dan 9. Terus selanjutnya adalah A irisan B irisan C. Nah, gimana sih kalau ada 3 A irisan B juga irisan C? Gimana? Coba gimana? Kan tadi kalau B irisan C kan yang juga ada di anggota B juga ada di C. Berarti A irisan B irisan C, berarti yang ada di anggota A, yang ada di anggota B, dan ada di anggota C. Nah, sekarang kita lihat mana yang ada di anggota A, yang ada di anggota B, dan anggota C. Coba mana? Berapa? 4, betul. 4 karena yang ada di anggota A, anggota B, dan anggota C. 4. Paham kan? Ya, kalau udah paham, kita lanjut ke gabungan. Nah, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Nah, gabungan bisa dibaca atau dapat dilambangkan seperti ini. Nah, dapat dilambangkan seperti ini. Nah, langsung ke contoh. Contohnya misal anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian anggota B itu 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. Nah, maka kita cari A gabungan B. Nah, A gabungan B itu seperti berarti A gabungan B kan A nih ya, A kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 3, 5, 7, 8. Nah, kalau A gabungan B itu seperti apa sih? Kan tadi kalau A irisan B kan kalau yang ada di anggota A juga ada di anggota B. Nah, sekarang A gabungan B itu gimana sih? Nah, jadi A gabungan B kan kita lihat mana yang sama, kan ada 1, terus 3, terus 5. Nah, karena A dan B itu ada yang sama, maka kita tuliskan 1 saja kan gabungan, berarti 3 digabung, berarti kan 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 7, 8. Berarti yang ada di anggota A dan B tulis 1 saja, kita digabungkan itu kan. Jadi hasilnya adalah A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Hangat udah ya, masih muda ya. Jadi ini gabungan. Terus saya contohkan lagi biar tambah paham. Misal A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 terus B itu 2, 4, 5, 8, 9. Nah, gimana sih A gabungan B? A gabungan B nya B berapa? Coba. Berarti 1 terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, boleh paham ya? Oke. Terus selanjutnya yaitu himpunan sengketa dan penjumlahan dan pengurangan himpunan. Nah, bagaimana sih kalau A itu kurang B, itu hasilnya apa sih Bu? Apa sih Pak? Nah, jika himpunan A dikurang himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A. Berarti ketika A dimin B, berarti hanya berisikan beranggota A di A. Berarti misalkan contoh nih A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus yang B ada 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, berarti kan kita yang langkah pertama adalah yang kita cari ya sama yang ada di anggota A dan anggota B. Berarti 1, terus 3, terus apalagi ini 5. Berarti kan dapat didefinisikan bahwa A dikurang B itu akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A. Berarti kan ini sama nih, terus ini juga sama, berarti A min B, berarti kan yang hanya ada di anggota A, tapi yang tidak sama itu tidak diambil. Berarti kan 2, 4, 6. Nah, sekarang lanjut ke jika A ditambah dengan B. Nah, kan tadi A dikurangi B. Nah, sekarang A ditambah B. Nah, di situ dijelaskan bahwa jika himpunan A ditambah himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A dan hanya ada di B. Nah, dapat diartikan anggota yang ada di kodenya itu tidak dimasukkan. Nah, kasih contoh A itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus yang B 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, maka A plus B adalah kita cari angka pertama nih seperti tadi, cari yang sama. Ini 1, terus 3, terus 5. Berarti bahwa tadi dijelaskan bahwa
A plus B itu apa tadi? Ya, himpunan yang berisikan anggota yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Tapi yang sama itu tidak dimasukkan. Tadi kan kalau A min B itu kan yang sama ada di A di B, tapi hanya yang diambil itu hanya yang ada di anggota A min B. Tapi kalau juga kebalikannya, B min A yang diambil hanya di anggota B, yang di A tidak. Nah, jadi A plus B berarti kita dapat dihasilkan berarti 2, 4, 6, terus 7, 8, 9. Karena 1, 3, 5 itu ada di anggota A dan anggota B, berarti tidak dimasukkan. Seperti itu, paham? Iya. Ya, lanjut. Nanti setelah materi slide kita akan membahas soal, memecahkan soal. Nah, selanjutnya ada beberapa soal itu yang ada di buku. Silakan kalian kerjakan dan nanti kita bahas bersama. Untuk yang soal irisan itu yang di halaman 15, silahkan kerjakan yang nomor 4 dan nomor 2. Terus yang gabungan silahkan kerjakan nomor 3 dan 4. Terus kemudian yang selanjutnya yang pengurangan dan penambahan himpunan silahkan kerjakan 1 sampai 4. Silahkan nanti bila ada kesulitan saat mengerjakan ya silahkan ditanyakan. Ya, silahkan dikerjakan, nanti selesai kita bahas bersama. Ya, gimana kesulitan? Ya, gimana kesulitan? Ya, masih belum ya. Ya, Diva gimana Diva? Bisa lah ya? Bisa. Ya, silahkan kerjakan dulu, jangan ramai. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanya ke saya, jangan tanya ke teman kalian. Latihan biar besok saat ulangan tidak ada kesulitan, bisa ditanyakan ke saya. Seperti itu. Nah, selesai ya, saya kasih waktu 10 menit lagi diselesaikan, nanti kita bahas bersama ya, biar nanti tidak menjorok waktunya karena waktunya sudah mepet. Ya, oke. Mari kita bahas pertama, kita cocokkan bersama. Ya, soal yang lisan kan di soal itu diketahui S itu 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus A itu ada peranggotaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Terus B 2, 4, 5, 8, 9. Terus yang C itu 1, 3, 6, 7, 9 dan 4. Nah, A komplement itu yang kan A komplement gabungan B. A komplement gabungan B itu sih seperti apa? Nah, A komplement coba apa?
Ya, jadi A komplement itu kan beranggotakan A-nya. A-nya di situ beranggotakan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Terus yang di S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan yang ada di S dan ada di A. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 itu kan sama yang ada di anggota S dan anggota A. Berarti kan sama itu. Berarti yang ada yang di anggota S kan berarti tersisa yang 8, 9, 10, 10. Ya kan? Karena kan yang ada di anggota kan itu 1 sampai 7 kan sama juga ada yang jadi di S. Terus yang B. Yang B kan beranggotakan ini A komplement berarti 8, 9, 10. Nah, yang B kan beranggotakan berapa? 2, 4, 5, 8, 9. Nah, kan A komplemennya kan 8, 9, 10. Berarti A irisan B, berarti jawabannya berapa? A irisan B. A komplement irisan B. Kalau diketahui A komplemennya 8, 9, 10. Terus B 2, 4, 5, 8, 9. Berarti kita cari yang sama kan irisan cari yang sama berarti 9, 8. Ya tadi 9. Berarti jawabannya adalah 8 dan 9. Betul? Jawabannya betul semua? Ya, bentar. Oke, lanjut ke soal gabungan. Gabungan kan ada diketahui bahwa S itu 1 sampai dengan 10. Terus anggota A itu 1, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Terus anggota B itu 2, 4, 5, 8, 9. Terus yang C itu 1, 3, 6, 7, 9, 4. Nah, jadi kan yang poin ketiga itu kan suruh A gabungan B gabungan C, A gabungan B gabungan C, A gabungan B gabungan C. Berarti kita bukan di anggota A, anggota B, anggota C, tapi yang sama tidak ditulis double. Berarti jawabannya adalah berapa? Ya betul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang D. Nah, 4. Yang D. A komplement gabungan dari B. A komplement kan tadi udah ya sama, tadi kan irisan, sekarang gabungan. Nah, A komplement kita cari A komplementnya. Kan A di situ beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Terus di S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita cari yang sama. Yang sama kan udah jelas tuh. Itu yang sama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Berarti A komplementnya didapat 8, 9, 10. Terus yang B itu beranggotakan berapa? Yang B beranggotakan ya 2, 4, 5, 8, 9. Yang B beranggotakan 2, 4, 5, 8, 9. Dan angka komplementnya adalah 8, 9, 10. Berarti gabungannya seperti apa hasilnya? A komplement gabungan B kan sudah ditemukan hasilnya 8, 9, 10. D berapa? Ya betul, jadi A gabungan B adalah ini ya. Berarti
2, 4, 5, 8, 9, 10. Betul ya, kalian yang salah betul ya. Kalau ada yang salah ya silahkan catat dulu yang telah kita bahas yang di depan tulis ya, silahkan catat sebelum membahas soal yang selanjutnya ya. Silahkan tulis. Udah selesai ya, saya hapus ya. Terus diketahui S itu 1 sampai dengan 12. Terus A itu bilangan prima kurang dari 12. Berarti A bilangan prima kurang dari 12. Berarti berapa saja? Berapa? Kurang dari 12. Ya betul, berarti 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan prima kurang dari 12. Terus yang B bilangan ganjil antara 1 dan 12. Antara 1 dan 12. Antara 1 dan 12. Berarti satunya tidak ditulis. Berarti 3 kan dari di S kan. Di S itu kan 1 sampai 12. Berarti bilangan ganjil antara 1 dan 12. Berarti 3, 5, 7, 9, 11. Terus kita cari nih kan ditemukan. Berarti A gabungan B. A gabungan B. A gabungan B. Berarti jawabannya ya betul. Pada pinter-pinter ternyata. Berarti 2, 3, 5, 7, 9, 11. Terus kalau A irisan B itu apa? Cari yang sama. 3, terus 5, terus 7, terus 11. Jadi 3, 5, 7, 11. Nah sekarang cari A komplemennya. A komplemen dari A komplemen kan A nya 2, 3, 5, 7, 11. Terus di anggota S 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Jadi cari, berarti kan yang sama kan 3, 5, 7, 11. Berarti A komplemennya adalah 1. Terus yang nggak ada di A berarti 4, terus 6, terus 6, terus berapa? Adalah 8, terus 8, 9, terus berapa? 10, 12, berapa? Berapa? Komplemen B-nya kan 3, 5, 7, 9, 11. Berarti komplemennya yang berapa? Ya berarti 1, 2, terus 4, terus 6, terus 8, terus 10, terus 12. Betul ya. Nah, karena udah selesai kita bahas soalnya, silahkan yang catat terlebih dahulu yang ada di papan tulis. Untuk belajar kalian di rumah silahkan dicatat terlebih dahulu. Ya kalau sudah, tadi kita membahas apa saja? Tentang irisan
gabungan, terus komplement, terus pengurangan, terus tambahan, terus himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Nah, sebelum tutup, silakan nanti kalian kerjakan yang ada di buku kalian itu halaman 17 itu yang pilihan ganda. Silakan dikerjakan buat pekerjaan rumah. Besok saat masuk mari kita cocokkan bersama. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini. Ya silakan, barangkali ada yang masih bingung, boleh ditanyakan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.